Halo minasang, kembali lagi bersama Bopong Otaku di Otaku Review. Di video kali ini, Bopong Otaku mau menceritakan lanjutan alur cerita dari Solo Leveling season yang pertama. Di episode sebelumnya, setelah Sun Jiwo berhasil mengalahkan para monster, ia mendapatkan job baru sebagai seorang Shadow Monarch. Dan ia pun mendapatkan skill baru untuk membangkitkan mayat yang nantinya akan dijadikan menjadi pasukan bayangan miliknya. Setelah menyelesaikan dungeon, Jinwo segera pulang untuk beristirahat. Namun tiba-tiba ponselnya berdering, dan ternyata itu panggilan dari Jin Ah, adik Sun Jiwo. Jin Ah mengingatkan Jinwo bahwa hari ini ada jadwal pertemuan dengan guru di sekolah. Jinwo pun bergegas dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah Jin Ah. Sebelum menuju ke sekolah, Jinwo menyempatkan diri untuk singgah ke bank untuk membuat kartu debit dan memperbarui tabungannya. Di sana terlihat pegawai bank yang terkejut dengan jumlah tabungan yang dimiliki oleh Jinwo dan menanyakan apa pekerjaannya. Lalu Jinwo pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang hunter. Karena melihat tabungan Jinwo yang cukup banyak, pegawai itu pun menawarkan Jinwo untuk menjadi nasabah VIP. Namun Jinwo menolaknya. Scene berpindah di sekolah Jin Ah. Sesampainya Jinwo di sekolah Jin Ah, ia terkejut dengan penampilan Jinwo. Sampai-sampai perhatian semua murid di sana tertuju kepada Jinwo. Jin Ah pun sempat meledeknya dan berniat mengenalkan Jinwo dengan siswi-siswi di sana. Dengan spontan, Jinwo langsung menarik pipi adiknya itu. Sesampainya di ruang guru Jin Ah pun tidak menyangka kalau Jin Ah memiliki kakak yang cukup keren. Lalu mereka pun berbincang-bincang. Guru Jin Ah mengatakan bahwa Jin Ah adalah anak yang baik di sekolah dan Jin Ah berencana kuliah di jurusan kesehatan. Nilai akademisnya pun bagus. Mengetahui bahwa Jinwo seorang hunter, Guru Jin Ah pun bertanya, jika Jin Ah bertekad untuk mengasah kemampuannya, apakah kau akan menjadikannya seorang hunter? Dengan tegas Jinwo pun menjawab, tidak. Alasan Guru Jin Ah bertanya, karena akhir-akhir ini ada seorang murid yang mencoba keluar dari sekolah karena ingin menjadi seorang hunter. Sekarang murid itu bahkan tidak pergi ke sekolah lagi. Setelah mendengar alasan dari guru tersebut, Jinwo pun bertanya, peringkat apakah yang muridmu itu dapatkan? Lalu bu guru pun menjawab, aku dengar itu adalah peringkat terendah. Mendengar jawaban dari bu guru, Jinwo pun berpikir bahwa murid itu memiliki peringkat E dan akan segera tewas nantinya. Lalu bu guru berkata bahwa murid itu sebenarnya teman dari Jin Ah dan meminta tolong kepada Jinwo agar ia berbicara pada murid tersebut agar ia mau melanjutkan sekolah sampai lulus. Jinwo yang terlihat penasaran pun bertanya, temannya Jin Ah? Iya, dia adalah siswi di sekolah yang biasa dipanggil Han Songi, jawab bu guru. Mendengar nama tersebut, Jinwo pun tercengang dan teringat dengan anggota pelengkap saat melakukan raid bersama Jinwoo. Setelah selesai melakukan pertemuan dengan guru Jin Ah, Jinwo terlihat sedang menunggu seseorang. Ternyata yang ia tunggu adalah Han Songi. Jinwo pun berkata, Korea itu ternyata memang kecil ya. Sudah kuduga itu kau. Tuan, kenapa kau ada di sini? Apa yang terjadi? Pemburu yang ingin dikenalkan guruku adalah kamu, Tuan, jawab Hang Songi. Lalu Jinwo menunjukkan foto dirinya bersama Jin Ah. Dan Hang Songi berkata, "Hah? Bukankah itu Jin Ah? Mungkinkah kamu adalah kakaknya Jin Ah? Aku bahkan pernah ke rumah sakit sekali dengannya. Apabila kamu kakaknya Jin Ah, aku mengerti bagaimana kamu bisa mengenal guruku." Dengan nada sedikit kesal, Hang Songi juga mengatakan kalau ia tidak akan keluar dari profesinya sebagai pemburu. Lalu Jinwo pun menjelaskan kepada Hang Songi, kamu adalah seorang rank E kan? Serangan biasa tidak akan berguna pada monster. Kamu perlu senjata yang mengandung sihir. Apabila membeli senjata itu akan cepat rusak dan memaksamu membeli lagi. Ini bukan bisnis yang menyenangkan. Jadi apakah kamu berencana bertarung dengan tangan kosong? Kamu tidak bermimpi untuk menjadi pemburu hanya karena kamu mendapat uang dari tim penyerangan kami kan? Hang Songi yang kesal dengan penjelasan Jinwo berkata, cukup dengan ocehanmu. Anda juga seorang ranker E? Dalam hati Jinwo berkata, oh, dia cukup keras kepala. Susah untuk menerima kenyataan dengan mata kita sendiri bahwa di dunia ini dingin dan kejam. Lalu Jinwo berkata kepada Hang Songi, jangan khawatir. Aku tidak berencana memaksamu untuk berhenti. Mendengar perkataan Jinwo, Hang Songi menjadi bingung dan bertanya kepada Jinwo, kalau begitu, kenapa Anda di sini? Untuk membuatmu menjadi pemburu yang hebat, jawab Jinwo. Scene berpindah di bandara.
Di sana terlihat Hwang Dong-su yang sudah tiba di Korea. Di sana juga terlihat Wong Jin-chul yang datang menyambutnya. Ia pun menanyakan tujuan Hwang Dong-su yang datang ke Korea. Hwang Dong-su adalah seorang hunter peringkat S. Ia adalah kakak dari Hwang Dong-suk, hunter peringkat C yang pernah dikalahkan oleh Jinwo saat berada di dalam dungeon bersama Jinho dulu. Hwang Dong-su sudah lama tinggal dan menjadi hunter di USA. Namun ia ini kembali ke Korea untuk membalaskan kematian kakaknya itu. Wong Jin-chul lalu bertanya, bisnismen yang telah meninggalkan rumahnya dan pindah ke US kini telah kembali. Apakah itu menyangkut pemburu rank E Sun Jiwo dan pemburu rank D Yong Jinho? Hwang Dong-su pun menjawab, sesuai perkiraan terhadap divisi pengawasan, menanyakan sesuatu yang telah dia tahu. Apakah kamu akan berusaha menghentikanku? Aku hanya berdedikasi terhadap pekerjaanku, jawab Wong Jin-chul. Karena energi yang dipancarkan oleh Hwang Dong-su, udara di sekitar bandara pun menjadi berat. Hal itu dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Lalu Wong Jin-chul berkata dalam hati, Ranker S Hwang Dong-su, adiknya Hwang Dong-suk, telah dicurigai membunuh banyak sekali pemburu, seperti ia sedang memotong ekor dari seekor kadal. Alasan kita tidak bisa menyelidikinya dengan benar adalah karena adiknya ini. Mereka benar-benar sampah yang menyebalkan. Lalu Shin berpindah lagi dengan Sung Jiwo dan Hang Song-mi yang akan mengikuti raid bersama Serikat Hunter Harimau Putih. Di sana mereka akan berencana memasuki gerbang peringkat C. Terlihat ketuaan yang datang menghampiri mereka berdua. Sung Jiwo lah yang meminta kepada ketuaan untuk ikut serta dalam raid kali ini, dengan alasan bahwa ia menginginkan pengalaman untuk melatih anggota baru. Namun alasan Sung Jiwo sebenarnya ialah bahwa Sung Jiwo ingin memberitahu kepada Hang Song-mi betapa berbahayanya di dalam dungeon, apalagi untuk sekelas hunter peringkat E. Di saat mereka sedang asing berbincang-bincang, tiba-tiba datang seorang hunter yang memotong pembicaraan mereka. Hunter itu pun berkata, sudah lebih dari jam 9, berhentilah berbincang-bincang dan lekaslah mulai. Kita di sini tidak untuk berpiknik. Mendengar perkataan hunter tersebut, Sung Jiwo pun bertanya kepada ketuaan, siapa dia? Lalu ketuaan menjelaskan kepada Sung Jiwo bahwa dia adalah seorang hunter ranker A baru kami, dan tampaknya dia tersinggung ketika mendengar aku menerima permintaanmu. Dia berkata bahwa dungeon bukan tempat untuk bercanda. Namanya adalah Kim Chul, dan sesuai dengan yang Anda lihat, dia adalah seorang tank. Ranker A, ujar Sung Jiwo. Ketuaan juga menjelaskan bahwa tim penyerangan kali ini terdiri dari 1 rank A, 7 rank B, dan 4 rank C, dengan total 12 orang. Mungkin tampak berlebihan dengan jumlah ranker A dan ranker B untuk ikut gerbang ranking C. Ketuaan juga mengatakan bahwa mereka semua masih baru dan memerlukan pengalaman terhadap penyerangan dungeon. Lalu Jinwo pun berpikir bahwa dengan 1 orang rank A dan 7 orang rank B, penyerangan ini akan terlalu mudah. Namun di sisi lain Jinwo juga menyadari bahwa penyerangan kali ini akan membuat Hang Song-mi sadar akan perbedaan kekuatan dengan hunter yang lain, dan menyadari seberapa tidak bergunanya seorang rank E di dalam sebuah dungeon. Tak lama kemudian penyerangan pun dimulai. Di sana terlihat para hunter yang mulai memasuki gerbang tersebut. Tapi ketika Jinwo baru memasukkan sedikit tubuhnya, ia merasakan ada sesuatu energi yang janggal dengan gerbang tersebut. Sung Jiwo pun berpikir, sensasi apa ini? Dan benar saja, tiba-tiba gerbang tersebut berubah menjadi warna merah. Melihat hal tersebut, ketuaan pun kaget, dan semua orang yang sudah masuk di dalam gerbang mulai panik karena merasakan perubahan energi dari perubahan gerbang tersebut. Lalu Jinwo yang berupaya keluar dari gerbang itu berteriak kepada ketuaan, "Ketuaan, panggil tim menyerang utamamu segera!" Dan akhirnya mereka semua terhisap ke dalam gerbang merah tersebut. Melihat kejadian tersebut, ketuaan langsung menelpon ketua Serikat Hunter Harimau Putih, yaitu Baek Yeon-ho. Ia pun terkejut mendengar hal tersebut dari ketuaan. Lalu ia berkata, "Bagaimana bisa gerbang merah muncul dari gerbang rank C? Kalau itu benar, aku harus ke sana dan memeriksanya sendiri." Shin beralih ke tempat Hwang Dong-su dan Wong Jin-chul. Di sana terlihat mereka yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi ke tempat Sung Jiwo berada. Di tengah perjalanan, Hwang Dong-su memperingati Wong Jin-chul untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Shin beralih lagi ke tempat di mana para hunter yang sudah memasuki gate merah. Mereka terlihat kebingungan dengan apa yang telah terjadi, karena gerbang yang mereka masuki tidak seperti dungeon yang biasanya. Sung Jiwo pun berpikir bahwa ia tidak merasakan ada yang mencurigakan. Apakah gerbangnya hanya memindahkan kita ke dunia ini? Han Song-mi yang sebelumnya belum pernah masuk ke dalam dungeon sama sekali pun kebingungan. Ia pun bertanya kepada Sung Jiwo, apakah ada yang salah dengan kita? Namun secara tiba-tiba ada busur panah yang melesat ke arah Han Song-mi. Lalu dengan refleksnya Jinwo pun berhasil menangkap busur panah tersebut tepat sebelum mengenai Han Song-mi. Tidak hanya Han Song-mi, panah-panah tersebut berhasil mengenai salah satu hunter yang ada di sana.
dan membuat semua hunter di sana panik. Salah satu hunter ada yang melihat sosok bayangan yang berdiri di atas pohon sambil memegang busur panah. Dan ternyata mereka adalah Elvis S. Jinwo pun terlihat kebingungan karena ia tidak bisa merasakan keberadaan mereka, padahal dengan jarak yang sejauh itu. Mereka yang belum pernah menemui mereka menggunakan istilah Elvis S, tapi mereka yang pernah melawan mereka pada pertempuran menggunakan istilah lain, bukan menggunakan istilah yang cantik seperti elf. Mereka layak mendapatkan istilah lain karena melihat mereka dengan tanpa ampun memburu pemburu, dan mereka dijuluki Hyakki. Shin berpindah keluar gerbang, di mana Baek Yeon-ho sudah tiba di lokasi. Baek Yeon-ho pun kebingungan karena gerbang tersebut tidak bisa dimasuki dan sudah tertutup dengan rapat. Ia pun berkata kepada ketuaan, "Ini sangat menyebalkan. Bukankah ini dungeon ranking C? Apa kamu sudah memanggil serikat pemburu Korea?" "Iya, tapi..." Mereka pura-pura bodoh dan memastikan bahwa ini benar-benar gerbang ranking C, jawab ketuaan. Dengan wajah kesal, Baek Yeon-ho berkata, "Bajingan itu. Gerbang merah hanya muncul di gerbang ranking tinggi. Mereka mau bilang bahwa energi sihir yang luar biasa seperti ini ada di gerbang ranking C. Pasti ada kesalahan. Gerbang di depanku ini setidaknya ranking B. Ini mungkin adalah ranking A atau lebih apabila kita tidak beruntung." Lalu ketuaan menawarkan kepada Baek Yeon-ho untuk mengukur ulang ranking gerbang tersebut. Namun Baek Yeon-ho berkata bahwa energi sihir akan berhenti mengalir saat gerbang menjadi merah. Jadi saat ini sudah tidak berguna. Dengan kondisi seperti ini, kita tidak dapat mengetahui apa rankingnya. Lalu ia pun menanyakan kepada ketuaan, berapa anggota kita yang sudah masuk ke dalam, dan berapa dari mereka yang memiliki rank tinggi. 12 orang, Pak. Ada pemburu rank A Kim Chul sebagai kapten, dan 7 pemburu rank B, jawab ketuaan. Menurut perkiraan Baek Yeon-ho, apabila gerbang ini rank A, aku rasa mereka semua sudah dapat dipastikan akan mati. Kalaupun mereka beruntung, mungkin 2 atau 3 pemburu rank A dan rank B akan keluar dengan selamat. Lalu ketuaan memberitahu kepada Baek Yeon-ho kalau sebenarnya ada 2 orang yang bukan dari anggota Serikat Harimau Putih yang ikut raid ke dalam gerbang tersebut. Ia adalah seorang pemburu yang sedang aku incar belakangan ini. Mendengar hal tersebut, Baek Yeon-ho pun bertanya, "Pemburu yang menarik perhatianmu, siapakah dia? Dan apakah ranknya S?" Lalu ketuaan menjawab, "Tidak, dia adalah seorang rank E." Shin kembali ke dalam dungeon. Di sana terlihat Sung Ji-woo yang sedang menangani serangan Hyakki. Jinwo mengatakan bahwa mata mereka sangat tajam. Mereka dapat menarget 2 pemburu terlemah di dalam tim ini. Kalau ini 2 bulan lalu, panasnya sudah pasti akan diarahkan kepadaku. Melihat ada musuh yang kuat, Jinwo pun terlihat kegirangan dan tidak sabar untuk melawan para Hyakki tersebut. Kim Chul sebagai pemimpin raid kali ini berkata kepada para hunter yang ada di sana, "Aku tidak tahu berapa banyak dari kalian yang paham situasi ini, tapi kita berada di dalam gerbang merah. Kita tidak bisa kembali sampai semua dari kita mati atau gerbangnya terbuka." Semua para hunter di sana pun terlihat kebingungan dengan perkataan Kim Chul. "Gerbang merah?" Termasuk Kang Songi yang kebingungan bertanya kepada Jinwo, "Tuan, apa itu gerbang merah?" Lalu Jinwo pun menjelaskan kepada mereka, gerbang merah adalah gerbang khusus yang menghubungkan kita ke dunia lain. Saat kita masuk ke dalamnya, gerbang akan tertutup dan tidak akan ada siapapun yang datang untuk menolong kita. Ini adalah tempat di mana kita tidak bisa kabur sampai bosnya terbunuh atau pintu dungeonnya terbuka dengan sendirinya. Dengan kata lain, kita terdampar.